Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Ardianisa Dwi, tingkat 1A D3 Keperawatan Padang dengan NIM 231110132. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai reproduksi manusia. Baiklah, alat reproduksi pada manusia ada dua. Yang pertama, alat reproduksi wanita dan alat reproduksi pria. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai alat reproduksi. Yang pertama, alat reproduksi wanita. Ini adalah struktur dari alat reproduksi wanita. Yang pertama, ini merupakan ovarium. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan ovum. Gambar kedua ini merupakan tuba fallopi. Tuba fallopi yaitu saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan uterus yaitu rahim. Yang di ovarium inilah terjadi pembuahan. Pada gambar ketiga ini merupakan rahim. Rahim yaitu tempat berkembangnya janin. Yang keempat merupakan serviks. Serviks merupakan tempat yang menghubungkan antara rahim dengan vagina. Vagina berfungsi untuk tempat jalur masuknya sperma dan tempat keluarnya darah menstruasi. Proses pembentukan ovum atau sel telur terjadi di ovarium. Proses ini disebut dengan oogenesis. Proses pembentukan ini dari oogonia mengalami pembentukan dari embrio hingga dewasa. Oogonium yaitu memperbanyak diri secara meiosis sehingga membentuk oosit primer. Pada saat embrio berusia 6 bulan, oosit primer ini juga membelah secara meiosis sehingga melanjut hingga ke fase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Ardianisa Dwi, tingkat 1A D3 Keperawatan Padang dengan NIM 231110132. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai reproduksi manusia. Selanjutnya yaitu alat reproduksi pria pada gambar. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsinya. Pada gambar A ini merupakan penis. Penis berfungsi sebagai tempat keluarnya sperma dan saluran kencing. Yang B ini merupakan testis, yaitu merupakan alat kelamin yang berfungsi menghasilkan sperma. C. Skrotum yaitu berupa kantong yang di dalamnya terdapat testis yang berfungsi untuk mengatur suhu agar sesuai dengan pematangan sperma dan pembentukan sperma. D. Yaitu epididymis, yaitu saluran terluar yang berfungsi untuk pematangan dan tempat penyimpanan sementara sel-sel sperma. E. Yaitu vas deferens, yaitu saluran panjang lanjutan dari epididymis. F. Saluran uretra, saluran yang terdapat pada penis yang berfungsi untuk pengeluaran sperma dan urin. G. Gambar pada G ini yaitu vesicula seminalis, yaitu kelenjar yang menghasilkan zat yang berfungsi untuk pematangan sperma berupa seperti basa dan fruktosa. H. Kelenjar prostat yang terletak di bawah kantung kemih yang berfungsi untuk menjaga kehidupan sperma. Yang E. Kelenjar Cowper yang berfungsi untuk melindungi sperma. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogonium, yaitu diawali dengan spermatogenia yang terdapat di dinding tubulus seminiferus. Spermatogonia memiliki 23 kromosom dan mengalami pembelahan secara mitosis sehingga membentuk spermatosit primer yang juga menghasilkan 23 pasang kromosom. Kemudian spermatosit primer ini mengalami pembelahan secara meiosis pertama hingga menghasilkan spermatosit primer yang bersifat haploid. Masing-masing dari spermatosit primer inilah juga mengalami pembelahan meiosis yang kedua sehingga menghasilkan 2 spermatid. Dari spermatid inilah diferensiasikan menjadi sperma. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.